Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok PKSID, di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas akhir pada percobaan ini, yaitu pada praktikum keamanan sistem informasi. Sebelumnya, izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aika Tusuli dengan NPM 2215 06143. Kemudian terdapat teman saya yaitu Saya Cynthia Mustaweni dengan NPM 2215061111. Dan saya Seina Azima dengan NPM 2255061020. Baik, jadi untuk yang pertama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Wireshark. Jadi di sini kita akan buka terlebih dahulu Wireshark-nya. Baik, jadi sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu Wireshark. Jadi sejauh ini yang saya ketahui terkait Wireshark, dia merupakan suatu tools yang basisnya itu open source, di mana dia itu dapat menganalisis jaringan atau merupakan network analyzer, di mana dia itu bisa melihat, merekam, dan menganalisis setiap lalu lintas paket data yang berlangsung dalam suatu jaringan komputer, baik seperti jaringan komunikasi, jaringan kabel, ataupun wifi, dan lain sebagainya. Nah, tool ini bisa menangkap suatu paket secara real time, serta menampilkan informasi dari isi paket, baik protokol, sumber, tujuan, dan kontennya. Nah, mungkin akan langsung diperlihatkan. Jadi di sini, untuk di bagian Wireshark, kita buka terlebih dahulu, ini Wi-Fi 2. Nah, di sini tampil lalu lintas paket data yang terlewat di Wireshark. Nah, kemudian pertama akan kita coba sesuai dengan perintah di modul, yaitu kita akan membuka jadi di sini bakal mengakses situs YouTube. Nah, ketika kita buka YouTube, nah di sini kita sudah terbuka tampilan dari laman YouTube di sebelah kiri, dan laman di sebelah kanan ini merupakan Wireshark. Nah, semisal kita akan membuka ini video YouTube. Nah, itu dia muncul berupa di sini ada nomor, ini nomor urutannya, kemudian ini time ini sebagai waktu perekaman atau waktu penangkapan dari si paket data tersebut. Kemudian di sini ada source. Nah, source di sini itu sumber IP dari laptop kita sendiri. Kemudian di sini ada destinasi, yaitu sumber IP yang diakses oleh laptop kita. Kemudian di sini ada protokol, kemudian ada panjang bitnya, dan di sini ada informasi secara detailnya. Nah, kemudian apabila kita stop, nah jadi di sini sudah terlihat ada yang namanya protokol itu berupa UDP, RTCP, dan sebagian besar didominasi oleh UDP. Jadi memang ketika kita membuka video YouTube, komputer kita ini bakal mengirim dan menerima banyak paket berupa TCP beserta UDP ke server Google. Nah, di sini untuk destinasinya itu adalah ini 74.125.250.247. Destinasi ini berupa IP dari si server YouTube itu sendiri. Sementara untuk source ini merupakan sumber IP atau IP dari komputer saya sendiri, yaitu 192.168.1.7. Nah, kemudian apabila di Wireshark-nya diklik seperti ini, dia akan menampilkan detail informasi. Kemudian di sini juga kita terdapat ini frame 53855. Frame ini menunjukkan bahwa kita telah menerima informasi frame paket dalam nomor 53855, paket ke 53855, paket sekian. Kemudian untuk 1206 bytes ini, dia ini merupakan panjang bytes dari si data paket yang kita terima. Nah, di sini 1026 bytes
kemudian dikonversi menjadi 8 bit berupa 9648 bit. Nah, di sini juga kelihatan bahwa 1026 bytes ini telah tercapture atau telah terekam paket datanya dengan si Wireshark. Nah, di sini juga ada Ethernet 2. Ethernet 2 ini merupakan protokol level data link, di mana dia ini levelnya itu level 2 OSI. Nah, di sini Intel, dan di sini ada Internet Protocol version 4 dengan source-nya ini merupakan IP dari laptop kita, dan ini destination IP dari si server YouTube yang kita akses tadi. Dan di sini user datagram protokol menunjukkan bahwa protokol yang diakses sama laptop kita ini saat ini adalah YouTube, yaitu berupa UDP seperti ini. Dengan datanya itu adalah 1164 bytes. Nah, kemudian akan kita masukkan perintah seperti TLS handshake extension server name contains YouTube. Nah, kalau kita search itu dia bakal muncul, dia tunggu bentar. Nah, bakal muncul seperti ini. Jadi buat apa sih perintah ini? Jadi perintah ini merupakan perintah kayak semacam filter di Wireshark, di mana digunakan untuk nyaring data paket TLS atau HTTPS berdasarkan si server name-nya atau nama servernya si YouTube ini. Nah, jadi di sini disaring, jadi kita bisa langsung tahu, misalnya kita mau nyari apakah seseorang tersebut membuka YouTube tanpa perlu ngelihat seluruh dari lalu lintas jaringan yang banyak tadi. Jadi kita bisa langsung melihat secara spesifik, oh benar ternyata dia telah mengakses YouTube. Nah, di sini terlihat bahwa kita telah mengakses server YouTube. Gitu. Kemudian untuk panel yang di sebelah sini, sebenarnya merupakan kayak semacam panel heksadesimal. Nah, di sini ada panel heksadesimal dan di sini berupa panel teksnya. Jadi untuk YouTube ini sebenarnya ini kan berupa panel teks. Nah, karena di YouTube ini telah terenkripsi dengan baik, jadi si konversian teksnya itu dia berupa karakter simbol seperti titik dan karakter-karakter lainnya. Jadi karena dia telah terenkripsi dengan baik, sehingga kita nggak bisa melihat apa sih isi dari si paket datanya ini. Gitu sih. Nah, selanjutnya kita bakal nyoba buat ngakses VPAS. Cuman karena VPAS lagi error saat ini, jadi kita bakal nyoba ngakses misalnya via Kadu. Tapi bentar di outing dulu. Ini kita bakal buka. Ini terus. Ini bentar. Nah, di sini udah muncul. Jadi kita bakal buka yang WiFi 2 karena kita terhubung ke WiFi. Nah, muncul kayak gini. Jadi kalau untuk pertama-tama biasanya dia di sini itu bagian sebelah sini itu frame 1, di mana dia tuh baru menerima paket pertama. Sementara kalau tadi pas kita ngakses YouTube dia langsung berubah kayak paket ke berapa ribu sekian karena posisinya bahwa usernya telah mengakses server. Nah, di sini coba kita akses via Kadu ya. Nah, di sini kita udah ngakses di via Kadu. Nah, kalau kita lihat di sini kebanyakan itu berupa UDP juga, terus RTCP sama TUN, sama tadi itu ada bentar stop aja. Nah, TLSP1 terus bagian protokolnya ada TUN dan lain-lain sebagainya. Jadi ketika kita mengakses via Kadu, si Wireshark ini menangkap berupa lalu lintas jaringan menggunakan protokol HTTPS yang ditandai dengan TLSP1.2. Nah, tadi itu ada di bagian jadi kita bisa nyari dengan perintah ini juga buat ngefilter apakah benar user telah mengakses ya Kadu.
Nah, ini jadi protokolnya itu berupa TLSC 1.3 atau TLSC 1.sekian. Nah, di sini menandakan bahwa pada waktu sekian dengan sumber IP kita seperti ini, lalu kita mengakses ini server berupa siakadu. Nah, di sini protokolnya itu kita pakainya itu TLSC 1.3 dengan panjang sekian. Nah, jadi untuk ketika kita mengakses siakat, dia protokolnya bukan UDP kayak pas kita tadi mengakses YouTube. Kenapa dia protokolnya ini? Karena si TLSP2 ini dia ini berfungsi sebagai transport layer security, di mana version ini 1.3, di mana digunakan oleh si situs HTTPS tadi. Jadi koneksi ke siakadu itu terenkripsi sehingga isi datanya itu tidak bisa dibaca langsung sama si Wireshark. Nah, ini juga terlihat dari si panel pada hexadesimal di sini. Nah, di sini juga kelihatan bahwa ini yang harusnya berupa panel teks, dia juga terenkripsi menjadi simbol-simbol berupa karakter. Jadi emang di bagian website siakadu ini dia juga nggak menampilkan sebuah teks dari si lalu paket data. Dia sudah terenkripsi dengan baik. Nah, terus di sini juga untuk frame-nya juga udah berubah. Di sini frame 9497 di mana dia telah mengcapture paket frame ke 9497 dengan bytes-nya ini berupa 1783 yang dikonversi menjadi 8 bytes di sini atau 8 bit. Nah, kemudian di sini juga telah tercapture dengan baik. SNS 2 sama kayak tadi juga, kemudian source-nya ini berupa IP kita dan destination-nya juga ini merupakan IP dari si server website siakadu itu sendiri. Gitu. Mungkin untuk Wireshark ini sekian, dilanjutkan ke bagian Wazoo. Baik, terima kasih Airta. Di sini saya bersama dengan Cindy akan menjelaskan tentang Wazoo. Untuk slide pertama. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu Wazoo. Wazoo adalah platform keamanan open source yang digunakan untuk mengawasi keamanan infrastruktur TI secara menyeluruh dengan mengumpulkan data log dari berbagai endpoint, menganalisis aktivitas yang mencurigakan, serta memberikan peringatan secara real-time. Platform ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi ancaman, menganalisis serangan, dan membantu organisasi dalam mematuhi standar keamanan seperti PCI DSS, HIPAA, dan GDPR. Pertama, saya memasukkan, di sini kita diperintahkan untuk memasukkan perintah UFW law 1514/TCP, yaitu untuk mengizinkan lalu lintas masuk melalui port 1514 dengan protokol TCP di firewall UFW. Port ini digunakan untuk mengirim log dari agen ke Wazoo agar koneksi dari agen ke Wazoo tidak diblokir. Selanjutnya, saya memasukkan perintah apt get install GNUG apt transport strip https. Digunakan untuk menginstal dua paket. Yang pertama yaitu paket GNUG untuk memverifikasi tanda tangan digital dari repositori menggunakan GPG. Dan untuk paket yang kedua yaitu apt transport https agar bisa mengakses repositori melalui protokol HTTPS. Lalu saya memasukkan perintah so https packages.wazoo.com dengan versi 4.6/wazoo install.sh dan sudo bash.
yang digunakan untuk mengunduh skrip instalasi Wazoo dan menjalankannya. Untuk full-min SOURL sendiri, SNL-URL sendiri digunakan untuk mengunduh file tanpa menampilkan output. Dan untuk sudo bash digunakan untuk menjalankan skrip secara langsung jika unduhan sudah selesai. Selanjutnya, saya menggunakan perintah ls-ilrt yang digunakan untuk menampilkan daftar file directory secara detail berdasarkan waktu yang paling lama ke yang paling baru. Hal ini untuk memastikan apakah file wazoo install.sh yang tadi kita coba install sudah terunduh atau belum, dan dapat dilihat di layar bahwa file wazoo install.sh sudah terunduh. Selanjutnya, memasukkan perintah chmod plus 777 wazoo install.sh untuk mengatur izin akses penuh read, write, dan execute ke file wazoo install.sh untuk semua user, yaitu owner, group, juga others. Hal ini untuk memudahkan eksekusi skrip dengan menggunakan perintah plus 777. Lalu kita cek lagi apakah file wazoo install-nya sudah sesuai apa belum, dan dapat dilihat bahwa hak aksesnya sudah untuk semua atau sudah dijalankan chmod 77-nya. Dan terakhir yaitu memasukkan perintah .wazoo install.sh -a -ignore check, yaitu untuk menjalankan skrip instalasi Wazoo secara all-in-one dengan tanpa melewati pengecekan. Sekian dari saya lanjutkan untuk kepada Cindy Mustikaweni. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan bagian untuk Wazoo Agent sampai dengan Wazoo Dashboard. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Wazoo Agent hingga Wazoo Dashboard. Di mana Wazoo Agent adalah perangkat lunak yang diinstal pada endpoint seperti server atau komputer klien, yang digunakan untuk mengumpulkan data log, mendeteksi perubahan file, dan memantau proses yang berjalan. Sedangkan Wazoo Dashboard, di mana dia adalah alat visualisasi yang berupa web yang digunakan untuk melihat seperti bentuk grafik, tabel, dan notifikasi, serta lainnya. Nah, di sini ada Manage Agents, di mana ini adalah kegiatan atau aktivitas selanjutnya setelah Wazoo berhasil diinstal seperti tutorial yang dijelaskan oleh Saina sebelumnya. Untuk yang pertama yaitu menggunakan Ubuntu. Di sini saya remote menggunakan Putih. Pertama sendiri yaitu masuk ke directory var bin osec bin manage agents, di mana ini untuk memanage agents, yaitu ini merupakan CLI atau command line interface yang digunakan untuk memanage agents pada Wazoo. Untuk yang pertama yaitu pilih A, di mana untuk menambahkan sebuah agents baru. Di sini kami membuat agents bernama Wazoo_ACS. Lalu ada perintah untuk memasukkan IP address-nya, yaitu 192.168.56.1. Lalu agent ini mendapatkan ID yaitu 002. Setelah itu kami memilih actions E, yaitu untuk mengekstrak key for an agent, yaitu mengekstrak autentifikasi key untuk manage agents ini. Setelah mendapatkan agent key-nya, kami salin, lalu kami masuk ke Wazoo Agent Manager yang sudah kami download sebelumnya pada Windows, yaitu memasukkan manager IP-nya, yaitu berupa IP yang tadi kami masukkan, yaitu 192.168.56.1. Lalu kita
mengopas authentication key-nya. Kemudian setelah di-save, muncul konfirmasi untuk agent ini, informasi agent ini, yaitu ID-nya 002, namanya wazu_ACS, dan IP address-nya berupa ini. Selanjutnya, kami memasukkan IP yang kami gunakan pada Wi-Fi laptop ini ke browser untuk masuk pada Wazu agent-nya. Nah, setelah tampil dashboard-nya seperti ini dapat melihat detail dari seperti log, grafik, ada agent-nya juga, dan lain-lain. Seharusnya ini statusnya adalah aktif. Namun, kami sudah mencoba berbagai cara, tapi masih never connected, dan kami sudah konfirmasi dengan PJ Astrak pada percobaan ini, yaitu Kak Levendandra, dan diperbolehkan jika sampai pada tahap ini, karena kami sudah mencobanya. Nah, di agent ini terdapat tampilan berupa informasi-informasi dari agent seperti ID, nama, IP address, grupnya, OS, kemudian ada cluster mode, version, dan statusnya. Untuk yang barusan kami buat yaitu pada ID 002 dengan nama wazu_ACS dan IP address-nya, kemudian ada statusnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai Wazu Agents dan Wazu Dashboard. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cindy dan Sina untuk penjelasan terkait Wazu. Nah, mungkin sekian presentasi dan penjelasan tugas akhir dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.